Pernahkah kamu bertanya-tanya apa alasan di balik perasaan kesendirianmu? Mungkin kamu tidak menghindarinya, tetapi itu berkaitan dengan kebangkitan spiritual yang sedang kamu alami. Kehidupan manusia adalah perjalanan yang penuh dengan berbagai perubahan, tantangan, dan pertumbuhan. Dalam perjalanan ini, ada momen-momen di mana kita merasakan kebutuhan mendalam untuk mencari makna yang lebih dalam, untuk menyelami dimensi spiritualitas dalam hidup kita. Terkadang, tanda-tanda kebangkitan spiritual muncul, mengarahkan kita pada perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Dan ketika proses transformasi ini meningkat, kamu mungkin akan merasa berada dalam fase kesendirian, terpisah secara sementara dari hubungan yang akrab dengan teman dan keluarga. Ini bukanlah keputusan sadar dari dirimu, sebaliknya, itu merupakan progres alami yang dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Seolah-olah alam semesta itu sendiri dengan lembut menghentikan koneksi dan keterlibatan yang pernah menentukan kehidupanmu sehari-hari. Jadi berikut ini adalah beberapa tanda yang mungkin menandakan bahwa kamu sedang mengalami kebangkitan spiritual dalam hidupmu. Yang pertama adalah rasa hampa. Kamu akan merasa hampa atau kekosongan di dalam, meskipun mungkin telah mencapai kesuksesan materi. Kebingungan akan makna hidup dan tujuan yang lebih besar mulai merasuk di dalam dirimu, mendorongmu untuk mengeksplorasi dimensi spiritualitas. Fase kesendirian atau fase isolasi ini sejalan dengan perkembangan jalan spiritualmu, menandai perubahan halus dalam perjalananmu. Jika kamu mempertanyakan alasan di balik kesendirian ini, penting untuk dipahami bahwa tidak ada yang salah denganmu. Penarikan diri yang tidak disengaja dari lingkaran sosial mungkin terasa membingungkan pada awalnya, tetapi itu memiliki tujuan yang lebih luas. Alam semesta tampaknya sudah mengatur sebuah momen bagimu untuk mengkalibrasi ulang, untuk berhenti sejenak dan memahami perubahan yang mendalam yang menyertai proses kebangkitan spiritualmu. Penting untuk dicatat bahwa fase kesendirian yang tidak disengaja ini tidak berarti nasib kesendirian yang permanen atau mengisyaratkan kecenderungan antisosial yang melekat. Sebaliknya, itu menandakan bahwa jalan menuju pencerahan spiritual seringkali melibatkan periode introspeksi yang diperlukan. Sebuah langkah mundur dari dinamika sosial biasa. Fase ini merupakan kesempatan bagimu untuk menyelaraskan diri dengan perubahan internal, untuk memahami meningkatnya kepekaan yang muncul selama perjalanan transformasi ini. Ingatlah, ini mungkin hanya salah satu fase dalam kisah yang rumit dari kebangkitan spiritualmu. Saat kamu menavigasi periode kesendirian dan yang tidak disengaja ini, anggaplah ini sebagai elemen penting dalam bab-bab evolusi spiritualmu. Memberikan momen untuk penemuan diri dan pemahaman sebelum kembali terlibat dengan dunia dengan cara yang selaras dan sadar. 2. Pengalaman transcendent atau spiritual. Keberadaan fase kesejahteraanmu saat ini mungkin sangat dipengaruhi oleh kepekaan yang meningkat pada tahap perjalanan spiritualnya. Mari kita telaah meningkatnya kepekaan yang seringkali menyertai kebangkitan spiritual. Setelah peningkatan intensitasmu, kamu mungkin akan melihat perubahan signifikan dalam cara indramu merespon dunia di sekitarmu. Ini bukan hanya intuisimu, tetapi juga peningkatan holistik dalam cara kamu memandang segalanya. Sensitivitas yang meningkat ini juga bisa berlanjut ke lingkunganmu. Kamu mungkin merasa lebih selaras dengan energi dari tempat atau individu tertentu. Ini bukan tentang menjadi terlalu hati-hati atau menghakimi. Ini tentang mengakui perubahan halus dalam energi yang memungkinkan kamu untuk merasakannya dengan kesadaranmu yang tinggi. Mari jelajahi perubahan fisik yang selaras dengan kebangkitan spiritualmu. Kamu mungkin akan melihat perubahan dalam preferensi makananmu. Makanan yang dulu terasa memuaskan mungkin sekarang terasa berat atau padat energi. Ini bukan karena mengikuti diet tertentu, tetapi adalah respon intuitif terhadap apa yang tubuhmu butuhkan untuk mempertahankan kesadaran yang berkembang. Dalam sensitivitas yang meningkat, cenderung memilih pilihan yang memberikan vitalitas dan selaras dengan kesadaran yang baru ditemukan dalam dirimu. Makanan cepat saji yang dipenuhi bahan pengawet dan bahan kimia mungkin kehilangan daya tarik saat tubuhmu menjadi lebih cerdas. Di luar perubahan dalam pola makan, energi yang meningkat juga dapat mempengaruhi cara kamu merespons lingkungan dan interaksi sosialmu. Yang ketiga, pandanganmu menjadi lebih sensitif. Mengalami peningkatan sensitivitas adalah sebuah anugerah, meskipun seringkali dianggap sebagai beban oleh banyak orang. Saat pandangan kita menjadi lebih sensitif,
kita menjadi lebih mampu merasakan kecantikan di sekitar kita, menyadari kehadiran energi yang mengalir di sekitar kita, dan memahami secara lebih dalam bagaimana perasaan kita mempengaruhi interaksi kita dengan dunia. Selama fase ini, menghabiskan waktu di lingkungan yang ramai atau kacau mungkin akan menguras energimu. Ini adalah pengakuan bahwa sensitivitasmu yang meningkat membuat kamu lebih rentan terhadap energi yang ada di lingkungan seperti itu. Kamu mungkin merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan ramah dan ketidaksadaran yang tampaknya nyaman dijalani oleh sebagian orang. Ini bukan tentang menghakimi, tetapi adalah pengakuan atas sifat yang berkembang dari kesadaranmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin masih terjebak dalam kepadatan kehidupan mereka, menghadapi kekacauan dan drama sampai tingkat yang terasa sangat berlebihan bagi sensitivitasmu yang baru ditemukan. Ini bukan tentang menjauhkan diri dari superioritas, tapi tentang menyadari bahwa kapasitasmu untuk kekacauan telah berubah dan kamu mungkin membutuhkan momen kesendirian untuk menemukan keseimbangan. Sementara orang lain mungkin nyaman dengan tingkat drama yang tinggi. Kesadaranmu yang berkembang mungkin sedang mencari kedamaian dan ketenangan. Ini bukan berarti kamu harus menjauhkan diri secara permanen, melainkan mengenali kapan kamu perlu mundur, memulihkan energi, dan menemukan pusat dirimu. Kesadaran diri ini sangat penting saat menghadapi kompleksitas perubahan sensitivitasmu. Fase ini bukanlah kondisi yang tetap, melainkan proses penemuan diri. Ini tentang memahami batas-batas sensitivitasmu yang baru dan belajar untuk memancarkan energi positif, bahkan di tengah lingkungan yang ramai. 4. Kamu sedang tidak memiliki teman atau keluarga di sekitarmu. Kesendirian adalah keadaan yang kadang-kadang dipandang negatif dalam masyarakat yang sering menekankan pentingnya hubungan sosial. Namun, di balik kesendiriannya terdapat kekuatan dan pelajaran yang berharga. Tanpa distraksi dari interaksi sosial yang konstan, seseorang memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Mereka dapat mengeksplorasi minat, bakat, dan nilai-nilai yang mungkin terabaikan dalam keramaian kehidupan sehari-hari. Saat ini kamu sedang tidak memiliki teman atau keluarga di sekitarmu. Namun, jangan lihat itu sebagai kemunduran, melainkan mungkin sebagai berkah tersembunyi. Fase ini memberimu waktu dan ruang untuk introspeksi yang merupakan bagian penting dalam perjalanan menuju kesadaran diri yang lebih dalam. Ini bukanlah tanda bahwa kamu tidak mampu secara sosial, tetapi lebih sebagai peralihan menuju penemuan diri. Selama waktu ini, kamu memiliki kesempatan untuk menjelajahi kedalaman kesadaranmu yang berkembang tanpa gangguan dari luar. Kamu bisa menjelajahi pikiran dan perasaanmu, mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang dirimu sendiri. Terakhir, kebangkitan spiritual seringkali disertai dengan perasaan kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam. Saat kita semakin menyadari hubungan kita dengan yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita merasakan kehadiran yang menguatkan dan menyelamatkan dalam hidup kita. Kedamaian ini membawa kita melalui masa-masa sulit dan membantu kita menghadapi tantangan dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Dalam kesimpulan, tanda-tanda akan terjadi kebangkitan spiritual dalam hidup kita dapat bermacam-macam. Mulai dari perasaan kekosongan hingga perubahan dalam pola pikir, hubungan, perilaku, dan perasaan kedamaian. Penting untuk membuka diri terhadap proses ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka, siap menerima dan menjelajahi setiap petunjuk yang diberikan oleh jiwa kita. Dengan demikian, kita dapat mengalami kebangkitan spiritual yang mendalam dan berarti, membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tujuan hidup kita di dunia ini. Terima kasih telah menonton, ikuti channel ini untuk video serupa lainnya.